Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hadis yang keenam dari Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang di antara 10 sahabat yang diberikan kesaksian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Kata dia, sahabat tadi, Ja'ani Rasulullah ya'uduni. Rasulullah datang kepadaku menjenguk aku yang lagi sakit. Begitu Rasulullah yang sebagai seorang nabi, sebagai rasul, seorang pemimpin, nah itu peduli betul kepada sahabat-sahabatnya ketika sahabat itu sakit didatangi oleh Rasulullah SAW. Ja'ani Rasulullah ya'uduni amma hajjatil wada min wajahin ishtaddabi. Rasulullah mendatangi aku, ya, menjenguk aku pada tahun haji wada min wajahin ishtaddabi, ya, karena penyakit yang sedang aku derita. Lalu sahabat ini ketika dikunjungi oleh Rasulullah, dia bilang kepada Rasulullah, faqultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah, ini qad balagha minal waja'i matara. Sungguh aku lagi sakit seperti yang kau lihat. Wa ana zumalin, dan saya punya harta, banyak harta. Saya lagi sakit, saya punya harta. Wala yarisuni illa ibnatun li. Nggak ada yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan semata wayang. Ahli warisnya cuma satu anak perempuan. Lalu kata sahabat tadi, afa atasaddaqu bisulusai mali. Apakah boleh saya bersedekah dengan 2/3 harta saya? Jadi dia ingin bersedekah dengan hartanya yang banyak, ya, 2/3 dari seluruh hartanya. Tapi dia izin dulu kepada Rasulullah. Apakah boleh saya bersedekah dengan 2/3 dari harta? Lalu Rasulullah yang mendengar pertanyaan sahabat tadi mengatakan qala la. Kata Rasulullah, tidak boleh. Lalu sahabat ini bilang lagi, nawar lagi. Qultu fasyatru ya Rasulullah. Lalu aku katakan, kalau setengahnya ya Rasulullah, setengah dari hartaku aku sedekahkan, boleh kan? Faqala la. Kata Rasulullah, enggak boleh. Jadi ditawar dari 2/3, setengah gimana? Enggak boleh juga, kata Rasulullah. Qultu, lalu aku katakan, ya Rasulullah, as-sulusu. Bagaimana kalau sepertiganya? 2/3 nggak boleh, separuh nggak boleh. Bagaimana kalau sepertiga?
as-sulusu. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sulusu was-sulusu kasir. Ya, sepertiga. Sepertiga itu udah banyak, kata Rasulullah. Au kabirun, sepertiga itu sudah besar. Innaka intadara warasataka aghniya, kalau kamu tinggalkan, kata Rasulullah, ahli warismu, anakmu itu dalam kondisi berkecukupan, kaya, khairun min antadarahum alatan. Lebih baik daripada kamu tinggalkan dia berkekurangan. Alatan. Yatakaffafun nas, yang membuatnya meminta-minta kepada orang lain. Itu lebih baik kalau kamu tinggalkan dalam kondisi berkecukupan dan kaya, ketimbang dia berkekurangan dan minta-minta kepada orang lain. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah, dan tidaklah kamu mengeluarkan infak yang kamu harapkan dengan infak itu ridho Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta alaiha, kecuali kamu akan diberikan balasannya. Jadi setiap yang kamu infakkan, kamu harapkan mendapatkan ridho Allah, maka akan diberikan balasan kepada kamu, ya, atas infak itu. Hatta ma taj'alu fi fimra'atika, sampai apa yang kamu berikan atau kamu letakkan ke mulut istri, itu juga kamu akan mendapatkan pahalanya. Jadi yang kamu, sampai apa yang kamu berikan ke mulut istrimu. Coba perhatikan ungkapan ke mulut istrimu. Ini secara umum artinya kamu berikan makanan yang dimakan oleh istrimu. Tapi ungkapan yang kamu letakkan di mulut istrimu itu juga mengandung makna bagaimana kemesraan yang hendaknya bisa diwujudkan. Makanan itu kamu suapkan kepada istrimu itu. Dia senang dengan makanan itu, dia juga senang dengan suasana, ya, yang romantis yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Ini bisa kita pahami. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan apa yang kita berikan kepada istri sebagai nafkah, makanan yang dimakan, kalau niatannya benar, itu dapat pahala. Tapi juga Rasulullah mengisyaratkan hendaknya ada suasana yang romantis. Ya, ketika kita memberikan kepada istri, disuapin ke istri, ke mulutnya. Subhanallah, luar biasa. Ya. Rasulullah mengisyaratkan tentang itu. Qala faqultu ya Rasulullah. Kemudian sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, aku akan digantikan sesudah sahabatku. Ada yang melanjutkan, ya, selanjutnya sesudah sahabat-sahabatku itu, ya, berpulang. Qala innaka lan tukhallafa fata'mala amalan. Kata Rasulullah, sesungguhnya kamu
kalau digantikan, ada orang yang melanjutkan, lalu kamu melakukan amalan-amalan tertentu, tabtaghi bihi wajhallah illa ujirta, yang dengan amalan itu kamu berharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, ya, izdatta bihi darajatan wa rif'atan, maka amalan yang kamu lakukan dengan mengharap ridho Allah itu izdatta bihi darajatan wa rif'atan, itu akan mengangkat, menambah derajatmu dan ketinggian posisimu, kata Rasulullah, dengan amalan yang diharapkan, diniatkan, dan semata-mata untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wala'allaka an tukhallafa, ya, bisa jadi kamu digantikan, ya, hatta yantafi'a bika aqwamun, ya, sampai kemudian orang lain bisa, ya, mendapatkan manfaat dengan peranmu itu, wa yudarru bika akharu, dan orang lain, ya, mendapatkan kemudaratan, ya, dengan sebab kamu. Ya, artinya ketika kamu digantikan dan dengan amalan kamu itu, ya, ya, orang bisa mendapatkan manfaat dari peranmu, dan kemudian, ya, orang mendapatkan mudarat orang lain, ya, dengan perantaraan kamu, orang berhalang untuk melakukan yang buruk dengan perantaraan kamu, kamu akan mendapatkan pahala. Allahumma amdi li ashabi hijratahu, ya Allah, teruskanlah, ya, sampai berhasil hijrahnya sahabat-sahabatku. Rasulullah berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahu, ya Allah, lanjutkan terus hijrahnya sahabat-sahabatku. Wala taruddahum ala aqabihim, jangan engkau kembalikan mereka ke belakang. Walakinnal ba'isa, akan tetapi yang merana adalah Sa'ad bin Khawalah. Yarsi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata di Makkah, yang Rasulullah meratapinya karena dia mati di Mekah, nggak sempat hijrah ke Madinah. Disesali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat ini karena meninggalnya di Mekah. Yarsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyesalinya an-mata di Mekah, karena dia meninggal di Mekah, nggak sempat berhijrah bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang melakukan hijrah itu. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Demikian, ya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, insyaallah akan kita lanjutkan kembali hadis-hadis tentang niat ini. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-6. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.